Maksudnya gimana mas? Homestay syariah hanya buat kedok dan ternyata buat memasukin tamu-tamu esek-esek. Yang bener. Waduh, jenengan jangan bikin itu isu yang tidak baik. Jangan benar-benar mendengar atau hanya mendengar atau melihat gitu loh. Tapi ternyata jawaban dia benar-benar melihat dan mengantarkan. Astagfirullahaladzim. Semoga kesehatan untuk Anda semua yang selalu setia menyaksikan video ini, terutama yang sudah subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai akhir, karena ini insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami semua atas nama kolam renang, homestay, penginapan syariah dan futsal mengucapkan mohon maaf lahir batin. Doakan kami biar ibadah kami itu lancar dan ibadah kami menjadi bagian dari penghantar kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dimanapun Anda berada, para pecinta homestay, para pecinta traveling, para pecinta atau para traveler yang biasa singgah ke kota lain, dari kota ini ke kota ini. Hari ini saya ingin bercerita, dan ini dirasa sangat penting untuk mengklarifikasi bahwa tentang keberadaan homestay syariah, terutama di Tegal. Dan ini mungkin himbauan semualah buat semua homestay syariah yang ada bahkan di Indonesia. Karena ini saya rasa ini sangat penting untuk diklarifikasi. Jadi 5 menit ke depan teman-teman sekalian untuk menonton penjelasan kami tentang klarifikasi bagaimana konsep sebenarnya dan seharusnya homestay syariah. Karena pengalaman saya kemarin itu ada pengalaman yang sangat miris. Nah, dimana saya kan kemarin itu habis servis mobil karena ada kendala sedikit di bagian powernya. Kemudian mobil saya taruh di showroom. Setelah di showroom saya pulang menggunakan Grab. Dan Grab itu bercerita tentang bagaimana kota Tegal, bagaimana Kabupaten Tegal, bagaimana kemajuan ekonomi di kota Tegal yang bertumbuh luar biasa, bagaimana jalan tol dan lain sebagainya, itu luar biasa. Saya hanya mendengarkan dan menanggapi sedikit apa yang dia sampaikan. Tibalah pada saat topik, yaitu tentang pengalaman dia mengantar para tamu yang kata beliau itu dalam tanda kutip perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan tengah malam, atau perempuan-perempuan panggilan. Saya berhenti sejenak atau membaca maksud arah dari Pak supir ini, Pak Grab ini. Kemudian dia itu mengutip kata-kata, Pak, sekarang itu penginapan Oyo, penginapan Redos, terutama yang berkedok syariah. Waduh, yang berkedok syariah. Dia berkedok syariah itu luar biasa, Pak. Itu tempat mesum. Di situ saya berhenti sejenak. Apa iya gitu? Terus saya nanya balik dengan Pak supir, maksudnya gimana Pak, homestay syariah buat mesum? Betul Pak. Yakin? Saya bilang gitu kan. Yakin. Dia nggak ngerti, sebelumnya dia nggak ngerti bahwa kita salah satu penggiat atau pengusaha homestay syariah. Yang kalau di kita benar-benar ketat deh pokoknya, kita memilih tamu. Namun
dia coba bercerita dan saya coba mendengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang, saya sering mengantar tamu-tamu panggilan ke homestay ini yang notabene syariah, tadinya bukan syariah jadi syariah. Homestay di sini tadinya, penginapan di sini tadinya cuma hotel melati, sekarang syariah, namun tamu-tamunya tetap untuk kegiatan mesum. Ini dalam hal ini saya tidak menuduh ya teman-teman atau para pengusaha homestay yang niatnya untuk syariah, saya tidak menuduh, namun ini testimoni. Kalau saya yakin sih dengan ownernya kalau ketika dia melabeli penginapan dia dengan label syariah, mudah-mudahan saya tidak suudzon, mudah-mudahan Anda Pak pengusaha penginapan benar-benar itu niatnya ketat, niatnya tidak mewadahi atau memfasilitasi orang-orang semacam ini. Namun bisa jadi oknum petugas yang sengaja menerima kalau dalam istilah prostitusi itu katanya short time. Nah, ini berarti warning buat para pengusaha homestay, para pengusaha penginapan syariah ya, bukan konvensional, para syariah, untuk menaruh di setiap ruangan atau CCTV atau cek ulang SDM, cek ulang kepribadian petugasnya. Dia benar-benar bermain di situ atau memang tidak. Karena saya pernah punya pengalaman pegawai saya ada yang semacam itu, ada laporan langsung kita pecat. Dia memasukkan, jadi bukan berarti kita pengusaha penginapan syariah tidak kecolongan. Nah itu dari mana bisa sampai kecolongan? Colongannya justru petugasnya yang melakukan itu. Namun saya langsung go straight, saya cut untuk tidak bekerja lagi di penginapan saya. Para sahabat dimanapun Anda berada, terutama para tamu yang pernah menginap di homestay Syariah Amanah, mohon maaf bila pelayanan kami mungkin kurang berkenan, pelayanan kami kurang bagus, pelayanan kami banyak kekurangan di mana-mana. Namun nawaitul kami visinya satu, yaitu memberantas atau menutup akses para penjajah seks komersial atau para penjajah apa sih namanya, terserah Anda mentafsirkan. Intinya nawaitul kami homestay Syariah Amanah yang letaknya di Duku Poci, letaknya di depan Masjid Agung Kabupaten Tegal, kami benar-benar berkomitmen untuk memberantas itu. Kami menutup aksesnya, bahkan kami welcome kepada para tamu jika Anda ketika menginap dan Anda mencurigai kedapatan ada pasangan bukan suami istri, bukan pasutri, maka Anda tinggal chat ke kami. Ada nomor teleponnya di deskripsi, atau itu di papan-papan pengumuman atau di pintu-pintu itu ada nomor saya. Anda tinggal SMS mencurigai ini dan ada pasangan bukan pasutri, nanti kita akan datangi dan benar-benar kita akan bertindak tegas kepada mereka. Walaupun mereka udah bayar, walaupun mereka bayar mahal, kita tidak butuh itu. Go hell. Jadi ini pun himbauan kepada para pengusaha penginapan syariah, tolong jangan corengkan penginapan syariah, jangan corengkan nawaitul kami. Ketika kami sudah istiqomah dengan itu, ayo kita dukung. Jangan justru dijadikan kedok. Saya tidak menuduh, saya tidak menuduh, karena itu testimoni dari driver. Artinya kalau owner sudah menerapkan itu, berarti ada oknum atau Anda kebobolan. Maka untuk itu para pengusaha homestay yang terutama di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, kalau Kabupaten Tegal insya Allah cuma satu, saya di Kota Tegal, mohon direview lagi petugas-petugasnya, mohon diketatkan lagi peraturan-peraturannya untuk pemilihan secara selektif
secara apa namanya, Anda lebih tahu lah, agar tidak memasukkan atau memfasilitasi orang-orang yang berbuat zina. Itu sih. Mari sama-sama para pengusaha penginapan, para pengusaha hotel, semuanya kita berlomba-lomba, kita fight untuk membatasi. Saya yakin tidak bisa hilang ya kan, karena dari zaman Rasulullah SAW itu sudah ada, dan kelak di akhir yaumil kiamah nanti pun akan ada, karena kita tahu apa dosa-dosa berzina dan lain sebagainya itu sudah. Paling tidak saya hanya menghimbau kepada para pengusaha penginapan yang sudah melabeli label homestay syariah atau penginapan syariah, losmen syariah, gueso syariah, tolong benar-benar harus diterapkan konsep itu, dan benar-benar harus ketat. Kita memilih, nggak usah takut sepi, rezeki milik Allah. Kita tidak perlulah orang-orang kayak gitu menerima tamu-tamu yang untuk hanya mesum zina. Nggak ada. Itu hanya sedikit sekali persentasenya, itu 0,000,1%. Banyak tamu-tamu yang benar-benar baik, banyak tamu-tamu yang benar memang niatnya untuk berbisnis, ya mencari rezeki di kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Nggak usah takut. Jadi saya imbauan ini untuk semuanya, dan saya juga mengajak untuk para pengusaha penginapan, terutama di Gucci nih, dari Gucci. Ayo, image dari Gucci itu kita naikkan ke rating 5, ke bintang 5. Jangan untuk short-timean, jangan. Kasihan anak-anak kita, kasihan para generasi remaja kita. Kalau akses untuk perbuatan itu, kita lah sebagai orang tua atau kita yang pemilik properti memfasilitasi itu. Di bulan Ramadan ini saya mengajak semuanya, para pengusaha penginapan, dimanapun Anda berada, ayo sama-sama kita siarkan, kita gaungkan, kita perketat. Mohon maaf ini podcast ini ala kadarnya, jadi mohon maaf, tapi ini perlu saya sampaikan karena ini emergensi, dan saya mendengar sendiri. Terus saya ulangi lagi, saya mendengarkan, kemudian saya jawab, mohon maaf Mas, saya juga alhamdulillah kebetulan punya penginapan syariah, dan saya itu memilih tamu. Oh Bapak, iya, dan di mana Pak? Di ini. Oh saya nggak pernah mendengar itu. Iya, kalau saya insya Allah nggak akan kayak gitu. Kita ketat Mas, bahkan di daerah apa namanya, kita sampai hafal orang-orang yang akan melakukan hubungan semacam itu, mesum itu, kita hafal matanya, kemudian sikapnya, aduh, hafal deh orang-orang ini, ya kan. Jadi kabarkan kepada Anda, mengabarkan kepada saya tentang homestay syariah yang tidak baik. Kemudian tolong kabarkan juga kepada para tamu homestay syariah yang benar-benar menerapkan syariah, bukan kedok. Itu bukan kedok, homestay syariah bukan kedok. Tapi letaknya di mana? Di Selawi, di depan Masjid Agung, homestay syariah amanah, yang benar-benar insya Allah amanah untuk Anda semua. Kami menyiapkan itu, dan alhamdulillah kita ada penambahan 3 unit lagi, 5 unit lagi, dan ini mungkin menjadi favorit untuk Anda para tamu, terutama para tamu homestay syariah amanah yang letaknya di Kabupaten Tegal, di Tugu Poci. Ada kolam renangnya, ada futsalnya, ada cafe shopnya, hangout, dan insya Allah representatif, aman, parkirnya lebar. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung para pengusaha penginapan semuanya di Kabupaten Tegal, di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya tetap bersemangat nih untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.